Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah waliullah masyhur dan terkenal belajar ilmu kepada pembegal. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti dan tidak gagal faham video Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Inilah kisah waliullah masyhur dan terkenal belajar ilmu kepada pembegal. Waliullah yang belajar kepada pembegal ini adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali merupakan tokoh muslim terkemuka di dunia. Beliau salah satu ilmuwan terkenal yang mempelajari ilmu di bidang filsafat dan tasawuf. Melalui pemikirannya, Imam Al-Ghazali menjadi salah satu orang yang berpengaruh bagi perkembangan dunia Islam. Pemilik nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i ini pernah memegang jabatan-jabatan sebagai naib konselor di Madrasah Nizamiyah, sebuah pusat pengajian tinggi di Baghdad. Melalui beberapa karya buku, beliau berhasil memberi sumbangsih bagi perkembangan kemajuan umat manusia. Maka tak heran apabila pemikiran Imam Al-Ghazali hingga kini terus dipelajari dan dikembangkan. Hal ini dikarenakan pemikirannya masih relevan hingga saat ini. Imam Ghazali setiap menerima ilmu dari guru-gurunya selalu ditulis lalu disusun, maka jadilah kitab-kitab syarah. Suatu hari ketika Imam Ghazali sedang bepergian untuk mencari ilmu dari ulama-ulama dengan membawa buku-buku yang pernah dia tulis, tiba-tiba di tengah perjalanan dihadang oleh segerombolan pembegal. Kemudian oleh pembegal, harta Imam Ghazali diambil. Tak hanya itu, kitab-kitab Imam Ghazali pun juga diambil. Imam Ghazali tampak sedih sekali. Ya Allah, kitab yang sudah aku tulis bertahun-tahun sekarang diambil oleh pembegal. Pembegal itu berkata, "Kenapa engkau terlihat begitu sedih? Apakah karena hartamu yang aku ambil ini?" "Aku sedih bukan karena hartaku kamu ambil, tapi karena kitab-kitabku yang sudah aku tulis bertahun-tahun juga kamu ambil. Kalau kamu ambil kitabku, itu
maka ilmuku juga hilang, jawab Imam Ghazali. Pembegal itu kembali berkata, berarti ilmumu cuma ada di kertas ini. Kalau kertas ini aku bakar, ilmumu juga terbakar. Kalau kertas ini aku buang ke laut, maka ilmumu juga ikut hilang di lautan. Berarti ilmumu tidak di dalam hatimu, tapi ilmumu ada di dalam kertasmu. Langsung Imam Ghazali tertegun. Ya Allah, harusnya ilmu di hatiku, bukan di kertasku. Setelah kejadian itu, muncullah kata mutiara dari Imam Ghazali. Al-ilmu fis sudur, la fis sutur. Ilmu itu seharusnya di dalam hati, tidak di dalam kertas. Ini bukti bahwa Imam Ghazali juga mengambil pelajaran atau ilmu dari seorang pembegal. Jadi mengambil pelajaran bisa dilakukan dari siapapun, banyak orang. Tidak harus dari seorang kiai, ulama, tapi dari seorang pembegal pun bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Karena tidak ada orang jelek secara utuh, pasti masih punya sisi-sisi kebaikan darinya. Itulah yang harus kita pelajari, kebaikan-kebaikannya. Berikut ini 10 kalimat-kalimat bijak Imam Al-Ghazali tentang kehidupan yang penuh makna dan sangat inspiratif. Yang pertama, belum pernah aku berurusan dengan sesuatu yang lebih sulit daripada jiwaku sendiri, yang terkadang membantuku dan terkadang menentangku. Kata bijak yang kedua, untuk kesehatan yang baik, kendalikan makananmu. Untuk jiwa yang baik, kendalikan dosa-dosamu. Dan untuk keimanan yang baik, kirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat bijak yang ketiga, nafsu bisa membuat seorang raja menjadi budak, sementara sabar bisa membuat seorang budak menjadi raja. Kalimat bijak yang keempat, jiwa manusia itu seperti cermin yang memantulkan bayangannya. Kebajikan akan membuat jiwa itu bersinar, sementara keburukan akan membuatnya gelap. Kata bijak yang kelima dari Imam Al-Ghazali, kebahagiaan terletak pada kemenangan memerangi hawa nafsu dan menahan kehendak yang berlebih-lebihan. Yang keenam, barang siapa yang menghabiskan waktu berjam-jam lamanya untuk mengumpulkan harta karena takut miskin, maka dialah sebenarnya orang yang miskin. Yang ketujuh, kita adalah makhluk yang suka menyalahkan dari luar, tidak menyadari bahwa masalahnya biasanya dari dalam. Yang kedelapan, bersungguh-sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu. Jauhilah kemalasan dan kebosanan. Karena jika tidak demikian, engkau akan berada dalam bahaya kesesatan. Yang kesembilan, orang munafik mencari-cari kesalahan, sementara orang beriman mencari permintaan maaf. Yang kesepuluh, hiduplah kamu bersama manusia sebagaimana pohon yang berbuah. Mereka melemparinya dengan batu, tetapi ia membalasnya dengan buah.
Itulah kisah Imam Al-Ghazali belajar kepada pembegal dan mendapatkan hikmah dari siapapun, termasuk orang jahat pun masih ada sisi kebaikannya. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Semoga berkah manfaat video penjelasan pada kesempatan kali ini untuk saya pribadi khususnya dan untuk kita semua umumnya. Terima kasih, semoga berkah manfaat. Jangan lupa bantu terus channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini dengan mengklik lambang merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis. Dan Anda bisa mengunjungi second channel saya, yaitu Tauhid Metafisik Channel, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Channel ketiga yaitu Maniak Akik Channel, yang membahas tentang lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak, dan metafisika modern. Dan channel keempat yaitu Maniak Bacan, yang membahas tentang batu bacan lengkap secara internasional gemologi dan dengan kualitas-kualitas bagus dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelum mengakhiri video ini, Anda akan sedikit melihat review baju sufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran laki-laki dan perempuan, baik panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin, hubungi WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid, yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.